Yang terakhir adalah ada 2 juta penduduk Jambi yang minum Sungai Batanghari. Nah, maka semangat ini perlu kita tabuh dan berani agar kita mengajak masyarakat yang khusus tinggal di Sungai Batanghari ini dari mulai Kamas Raya, Solok Selatan, kemudian juga Morabungo, Tebo, Batanghari, Jambi, dan Karimun. Kita berharap ada suatu komitmen dari seluruh masyarakat pemerintah agar menjaga Batanghari kita, ya, agar kita jamin bahwa kita wariskan sungai ini untuk anak cucu kita dalam keadaan yang baik. Kita mikirkan ini dengan adanya turap, ya bang ya, turap sudah tuh rekor varian, ya kan? TPS 3R Jadi sangat kita rekam untuk memajukan macam-mana program yang dicanangkan Pak Gubernur soal Batanghari bersih itu, ya bang. Berapa pohon yang ditanam tuh? 200 pohon. Dan ada pembagian pada masyarakat di sana. Tapi yang sebenarnya sudah ada 20, tapi yang ditanam 200. Tidak ada lagi yang menerima dana-dana bansos. Mereka sudah mandiri dan kalau untuk penyemaran air sejauh ini sudah mulai, tapi insya Allah tertangani. Sampai sekarang tidak ada kalau penyemaran. Yang ada itu yang sampah, oke Pak Ipan pernah meninjau ya kan, yang sampah yang kalau penyemaran air ya kita sama-sama lihat. 50% ya. Makanya itu menjadi pertimbangan bagaimana nanti limbah dari pabrik yang kemudian COD-BOD-nya kan sudah tinggi nih. Maka dari tadi kan Pak tidak ada lagi jamban, kan tidak boleh lagi jamban, itu salah satu tuh. Berarti deterjen dari perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya sangat masif. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Dari mulai Perda, Baiklah, perkenalkan nama saya Supari Perda dari Kabupaten, kelompok masyarakat Desa Dasaran Ampas, Kecamatan itulah Tebing regulasi yang Kabupaten melindungi. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jadi Jambi. gerakan ini memang Sebelumnya kami juga betul ucapan terima apalagi kasih para kepada petani. semua Kan pihak tahu, yang telah limbah- bergabung atau mendukung limbah kelompok yang kami. sudah tuh Antara lain adalah insektisida tuh, dari yang dari itu kan Bank itu juga Indonesia mengalir ke Cabang sini. Jambi, Nah, itu kan juga diatur nanti. Ada satgasnya, APP program-program Sinarmas kerjaan itu. BPKS, Petani itu kan tingkat kematian ikan kerama ini kan hampir 70%. Inilah Iya, 30% yang hidup. dan berkolaborasi. Bayangkan kalau diganti Antar dengan gerakan sehingga Batanghari kelompok bersih, kami 30% yang memiliki mati, manfaat, ya, 70% yang di hidup. Berapa pendapatan? Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu Petani hadirin yang kerama. berbahagia. Jadi saya pertama selaku anggota kali DPR kelompok kebetul kami ini bergerak di mitra bidang Dinas Lingkungan ini kan mitra di Komisi 3. perkebunan Saya sangat mendukung. yaitu tanaman sudah berumur kurang Cuman lebih ya saat ini peran serta 22 masyarakat. tahun, Apalagi sehingga tadi sudah melakukan Polri, peremajaan sawit polisi atau yang di retention. sungai tadi. Jadi Itu juga dengan adanya mengawasi retention nanti ini 5 orang tahun buang yang lalu sampah. kami berinisiatif Ada atau membangun menghimbau agar desa-desa kakek menyurati yaitu untuk tepatnya Ya, itulah guna tadi kan ada regulasi-regulasi regulasi itu yang tadi Sampai nanti sampai ke perdes. yang paling bawahnya perdes. 2016 Sama mulai contoh membuat tadi pupuk kompos kan ada 3R, dengan dilandasi reduce, reuse, recycle. pemanfaatan limbah Artinya terpadu mengurangi menjadi pupuk produk organik sampah. Contoh tadi kayak dalam ibu rangka tadi kan, membantu petani dia bawa tempat. dalam menghadapi Kalau kita peremajaan buah sawit semua, agar tidak mau minum, mengalami buang temporary loss sampah. income. Itulah dasar Jadi utama. di rumah Yang kedua, kalau seluruh pejabat karena melakukan adanya seperti itu kan mengurangi sampah. masyarakat, Itu namanya reduce, petani mengurangi kehilangan penggunaan. pendapatan, sehingga pupuk kompos Itu kira-kira kapan dari pembangunan awal turap itu kira-kira? produksi Kalau yang turap itu dilakukan kan proses perencanaan dulu. tidak Ada, akan kalau ini kami tanggung jawab lakukan, Balai Wilayah Sungai Sumatera sehingga Barat. satu kelompok Saya dulu kami kan mantan sudah kepala bala. produksi Heeh. kira-kira di ada rencana ke depannya Pak? 2017 Didesain kurang dulu. lebih Makanya 1.000 dengan ton gerakan per bulan, ini bisa dengan adanya yaitu dengan koordinasi omset seperti ini. 1 miliar per Kementerian bulan juga di satu kelompok kan kami. kementerian itu kalau Kalau investasi Bapak Ibu mau itu melihat pasti apa bagaimana cara outputnya, apa produksi pupuk kompos, Nah, bisa kalau dengan ada diakses di gerakan Google, ini, maunya ini jadi jalan yaitu kota atau di apa tadi, YouTube mantap tuh. Ya. tentang Nah, omset mungkin ini miliaran rupiah kita buat dari satu limbah mulai dari sawit. turapnya, Kita dari buat mulai TPA omset 3R-nya, miliaran TPA rupiah 3R-nya. dari limbah. segala macam ya kan. Sehingga dari kegiatan ini seiring perjalanan waktu kami pun Tapi juga nanti baru diikuti oleh selalu memberikan 155 desa edukasi yang ada. pendidikan tentang masyarakat sekitar, sehingga kompos sudah berkembang di menikmati lagi berbagai tuh, desa menikmati lah lain, rakyat. kabupaten lain, dan provinsi lain. Sehingga kami Apalagi dalam kalau bukan satu gitu yang kawasan namanya sudah yang menjaga dari diri kita produksi duluan. sekitar Kita
kita mulai dari sekarang ini kan kalau sudah kita tunjuk dulu ini lokasinya, pertama kita sosialisasinya kita membuka wawasan dulu tentang sampah itu. Nanti karena sudah kita mulai dari sini, tentang ke depan kan program prioritas kita berarti secara terpadu yang terkait dengan lingkungan hidup ini tentu kita akan fokus di sini. Seperti kita tahu bahwa wadahnya apa, tentunya kalau di rumah tangga nanti kan pilih-pilih dulu, pilih-pilih sampah dulu. Itu kan yang jelas ini sudah banyak yang jual hari ini mulai dari kemarin. Biasanya kan sungai itu kan, nah saya bawa ke sungai, sekarang kan bawa ke situ. Nah, mungkin sementara belum ada wadahnya, mungkin nanti sifatnya ditumpuk, nanti ada dijemput gitu. Jadi kita coba dulu lah, ya makanya namanya pencanangan. Pencanangan itu kita mulai dari sini, nanti baru ibarat bola salju, melinding menjadi besar. Jadi kegiatan ini bukan hanya seremonial, tidak, itu yang harapannya kan? Tidak seremonial, bukannya kita langsung menyampaikan materi-materi itu, karena perilaku dengan wawasan dulu yang kita harus rubah, itu sangat penting. Berarti lama terdekat ini mungkin bakal ada tempat wadah sampah di Desa Senau ya? Kita coba Pak, ya kita coba dulu. Kenapa kita koordinasi kita stakeholder itu banyak, kita mengkoordinir Pak ya. Kita ini sebagai penggerak, jadi penggerak. Nggak selesai dari Timberewek Pak. Iya. Ada semua nampaknya semua, cuman kita fokuskan ke sini dulu. Jadi anggaplah ini desa binaan kami dulu. Kalau bisa kami di sini, berarti kan nanti kita tularkan bagaimana mekanismenya ke depan. Mungkin ke depannya nanti bisa saja kita lombakan. Bisa. Jadi ini pencanangan. Jadi titik awal kita bergerak. Kalau tidak kita mulai sekarang apa? Daripada kita tidak terfokus dulu, tidak nampak gawian itu dari mana mulainya kan? Oh, di sini mulai inilah Bu. Kalau macam apa jamban atau apa kayaknya sudah mulai tidak ada lagi. Cuman ya, memang kebiasaan itu ya, di sini saya sampah ya? Sampah. Ya, ada lah jamban. Iya. Jangan saya bilang kita bertahan, jamban masih ada. Atau kami kemarin sebenarnya nak simbolis untuk ngeroboh jamban. Cuman kalau dia diroboh, kayak mana? Kita harus solusi dulu Bu. Persiapkan dulu. Kita lihat programnya Perkim, kita lihat programnya Perkim provinsi. Ada enggak soal sanitasi? Nah, kalau sudah terbangun kata Bapak misalnya WC umum di situ kan kita wajar. Ada tuh kan saya terbang kayak kan. Itu sama kan lebih parah lagi. Oke, siap. Nah, jadi itulah memang ya namanya biar kata orang tuh semua. Sekarang pada hari ini. Terima kasih. Kegiatan pada hari ini itu merupakan salah satu rangkaian yang berkolaborasi kita dengan Walhi. Kebetulan Walhi menjadi tuan rumah se-Indonesia yang melaksanakan kegiatan dalam rangka hari Milik Sedunia tahun 2022 ini. Kemarin kita memiliki beberapa agenda kegiatan sampai nanti tanggal 45. Jadi khusus Dinas Lingkungan Hidup bersama Kabupaten Kota yang dilakukan juga oleh pemerintah Jambi, kita melaksanakan ini dalam rangka untuk menindaklanjuti pencanangan gerakan Sungai Batanghari yang kita canangkan beberapa waktu lalu. Jadi sebagai rencana aksinya itu kita mulai dari Desa Senau ini. Karena kita tahu bahwa Sungai Batanghari itu sumber pencemaran terbesarnya berasal dari limbah domestik atau limbah rumah tangga. Itu mungkin kalau kita kalkulasikan dalam persentase mungkin 60% lebih itu dari limbah rumah tangga. Artinya kalau kita ingin mengatasi permasalahan pencemaran Sungai Batanghari, harus kita fokus dulu terhadap penanganan limbah rumah tangga. Makanya kita mulai dari bergeraknya dari Senau ini. Nanti kalau Senau ini sudah kita laksanakan, kita ingin seperti gerakan bola salju, jadi terus menggelinding. Kita sudah dengar juga apa yang disampaikan Bapak Gubernur bahwa sejak kedepannya kita secara bertahap dan berkesinambungan
untuk mengatasi permasalahan ini. Di samping sampah itu juga jamban. Kita tahu bahwa di samping limbah domestik itu juga penyebabnya adalah tingginya angka poli, istilahnya dari feses yang katanya yang berderet di jamban itu. Nah, itu juga kedepannya kita secara bertahap ingin memberantas itu, bebas jamban, karena itu juga sumbangannya terhadap pencemaran cukup besar. Nah, jadi kita mulai dari sini, nanti baru kita pelan-pelan Pencemaran perairan di Provinsi Jambi berapa persen, Bu? kalau angka indeks kualitas air kita itu berada di angka 4896, hampir 49. Jadi itu berarti kondisi yang kurang baik. Dalam kondisi normalnya minimal kita harus di angka 51. Ada penurunan apa peningkatan tahun per tahun, Bu? Kalau yang jelas kalau di angka kita sekarang memakai angka di 2021 karena yang mengukur ini ada KLHK. Nah, jadi kita tahu peningkatannya nanti ada perubahan lebih baiknya. Kita lihat nanti di laporan dari KLHK di tahun 2022. Makanya kita dari sekarang berupaya untuk memperbaiki itu. Ya, istilahnya kita susun dulu dari penyebab utama limbah domestik. Makanya hari ini kita kampanyekan karena ini sangat terkait dengan perilaku masyarakat. Tentunya usaha kami pertama adalah sosialisasi dulu terhadap ibu-ibu, dan kita akan menggandeng PKK karena kita tahu PKK kan punya program kerja dari mulai dasar wisma. Nah, jadi perilakunya dulu kita coba, yang kita mampu bisa kita perilakunya kita coba, perilaku ibu-ibu dalam pola penanganan sampahnya di rumah tangga. Bu, ini